Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di dalam kehidupan ini tentunya ada sesuatu yang sedang kita kejar, bukan? Ada sesuatu yang ingin kita capai, kita raih. Dan ketika kita sudah meraih sesuatu itu, kita rasanya belum puas kalau kita belum melakukan sesuatu, meraih sesuatu yang lebih lagi daripada itu. Namun ketika kita berusaha mengejar untuk mencapai sesuatu, kita lupa bahwa seharusnya bukan sekedar berusaha mengejar untuk mencapai sesuatu, tetapi kita juga harus mempersiapkan generasi selanjutnya yang bisa melanjutkan tongkat estafet apa yang sudah kita capai, bukan? Saya teringat dengan satu peristiwa yang tertulis di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga 24 ayat 31 Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan demikian. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita tahu bukan, Yosua adalah figur pemimpin karismatis sesudah Musa. Bangsa Israel mengalami kepemimpinan dua tokoh yang cukup punya karisma. Yang pertama Musa. Bagaimana Musa membimbing mereka keluar dari perhambaan Mesir. Kemudian setelah Musa mati dilanjutkan oleh Yosua. Memimpin umat Israel merebut tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, ketika mereka sudah berhasil meraih tanah perjanjian itu, mereka menikmati kehidupan yang nyaman, tidak ada lagi peperangan karena musuh-musuh sudah dikalahkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang terabaikan oleh pemimpin-pemimpin pada masa itu. Mereka berpikir selama mereka memimpin, umat Tuhan hidup di dalam takut akan Tuhan. Tapi mereka abai, mereka lupa untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Itu sebabnya kalau kita pelajari kitab Hakim-Hakim, kita dapatin di kitab Hakim-Hakim itu yang menjadi tema sentralnya adalah gagal karena kompromi. Bagaimana bangsa Israel yang sudah dipimpin Tuhan secara luar biasa, keluar dari perhambaan Mesir, kemudian masuk merebut tanah perjanjian. Ternyata kemudian mereka jatuh bangun di dalam kitab Hakim-Hakim. Ketika mereka harus berhadapan dengan suku-suku bangsa lain yang berusaha menyerang mereka. Kadang mereka gagal, kadang mereka kalah melawan musuh-musuh mereka. Kadang mereka mulai terpengaruh menyembah Allah-Allah bangsa lain. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Yosua dan para tua-tua yang sejaman dengan Yosua. Mereka lupa mempersiapkan generasi yang berikutnya untuk mereka boleh menjadi figur-figur pemimpin-pemimpin masa depan. Orang-orang yang tahu bahwa mereka akan menjadi pemimpin selanjutnya. Mereka akan menjadi orang-orang yang harus bisa menunjukkan bahwa umat Tuhan adalah umat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena selama mereka takut akan Tuhan, selama mereka beribadah kepada Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan, Tuhan yang menjadi pahlawan mereka, Tuhan yang berperang bagi mereka, Tuhan yang memberikan direction, memberikan pimpinan, tuntunan kepada mereka, sehingga mereka tahu bagaimana mereka harus bertindak di tengah bangsa-bangsa lain yang tidak kenal Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak dipersiapkan, maka mereka cenderung rapuh, mereka cenderung mudah dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain. Ada banyak hal yang bisa membuat kita berpaling daripada Tuhan. Tetapi mari kita mau belajar ketika kita punya dasar basic yang kuat. Kita juga mau mempersiapkan generasi yang selanjutnya supaya mereka juga dibina, dipersiapkan menghadapi zaman di mana mereka nanti hidup menjadi pemimpin. Mereka bisa menjadi umat Tuhan yang tangguh, yang kuat, sanggup menghadapi godaan dunia ini. Kiranya Tuhan menolong memampukan kita semua agar kita bisa mempersiapkan generasi anak cucu kita, generasi selanjutnya, agar mereka boleh menjadi orang-orang yang beribadah dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Amin.